Shalom. Kita bersyukur hari Sabat ini oleh karena kasih anugerah Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali datang kepada Tuhan untuk kita boleh bersama-sama mengagungkan, memuji, menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengambil waktu sejenak. Kita cobakan hati kita, pikiran kita, untuk kita datang memuji, menyembah Tuhan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.
puji dan yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Di hari Sabat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami senantiasa merasakan akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali datang kepada Tuhan. Kami boleh bersama-sama memasuki ruangan kudus Tuhan, untuk kami boleh kembali memuji menyembah kepada Tuhan. Namun demikian ya Tuhan, sebelum kami lebih lanjut di dalam kami memuji akan nama Tuhan, kami menyerahkan akan segala dosa kami. Biarlah ya Tuhan Kau menguduskan kami, menyucikan kami dari segala dosa. Sehingga ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami boleh layak untuk kembali bersama-sama memasuki ruang Maha Kudus Tuhan, untuk bersama-sama mengagungkan, memuji, menyembah kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa, kami menyerahkan akan jam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh senantiasa menguasai akan setiap kami, sehingga melalui ibadah ini Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengagungkan, memuji akan dan memuliakan akan nama Tuhan. Setiap kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, Tuhan akan mengurapi dan Tuhan memberkati, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dan membuka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur kalau hari-hari ini, bulan-bulan ini kita masih dihangatkan dengan suasana Paskah. 1 minggu yang lalu kita sudah bersama-sama memperingati hari penderitaan Tuhan, yaitu hari Kamis Putih, dan hari Jumat kita sudah memperingati kematian Tuhan, dan hari Minggu kita sudah merayakan akan yaitu Paskah, di mana Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Biarlah itu semua boleh senantiasa menggugah akan kesetiaan kita di dalam kita percaya kepada Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan, pengorbanan yang tidak main-main, ya. Dia membayar segala dosa kita dengan darahnya. Itu membuktikan bahwa pengorbanan Tuhan itu adalah yaitu sempurna. Karena itu kita biarlah saat ini kita akan bersama-sama memuji akan nama Tuhan dengan pujian, bukan dengan barang fana.
kasih yang sempurna. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, sebentar lagi kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita sambut dengan pujian firman berkata, Roh beserta.
Engkau telah menaruh puji-pujian di dalam hati kami. Dan setiap pujian itu kami persembahkan kepada Tuhan. Dan kami merindukan setiap pujian ini sungguh berkenan di hati-Mu. Ya Tuhan, kami sekalian berdiri di hadapan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Di dalam kami merenungkan firman-Mu, urapi setiap kami dengan urapan dari Roh Kudus. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi kami dapat menyimpan firman Tuhan dalam hati kami. Dan kami sungguh-sungguh mempercayai bahwa firman itu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih dari Tuhan. Salam. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak mati. Kita punya Tuhan yang hidup. Dia telah bangkit dari kematian. Dari situ Tuhan tidak sembunyi-sembunyi di dalam kebangkitannya, tetapi Dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang lain mungkin mengatakan, mosok wong wis mati kok bangkit, ya. Belum pernah terdengar, belum pernah ada. Tetapi firman Tuhan menyatakan kebenaran buat kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-29 dengan tema tujuan penampakan diri Yesus. Yohanes 20 ayat 24 sampai yang ke-29 dengan tema tujuan penampakan diri Yesus. Sudah ditemukan akan firman Tuhan ini, mari saya akan membaca, Bapak Ibu akan menyimaknya bersama-sama. Hari memberikan tema di bawah perikop yaitu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid itu tentu punya tujuan. Tujuannya apa? Jadi segala sesuatu yang dikerjakan, segala sesuatu yang dilakukan itu pasti punya tujuan. Seperti Bapak Ibu dari rumah datang ke tempat ini pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Ialah memberi panggilan Tuhan untuk beribadah memuliakan Tuhan. Tujuannya adalah untuk menyembah Tuhan. Sehingga dari rumah sudah punya niat, punya tekad, aku mau melangkahkan kaki atau aku mau korbankan bensin untuk membawa saya sampai ke gereja
untuk beribadah kepada Tuhan. Tentu juga panjenengan sudah menyiapkan hati untuk panjenengan semua menyenangkan hati Tuhan. Nah, tujuan daripada Tuhan menampakkan diri yang pertama adalah untuk meneguhkan kepercayaan murid akan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menggarisbawahi kata meneguhkan, itu berarti sebelumnya ada keraguan-raguan dari murid, sehingga perlu ada peneguhan, perlu ada suatu bukti yang nyata bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu adalah benar. Yang lain juga dikatakan meneguhkan berarti Yesus itu benar-benar menepati janjinya akan kebangkitan, sehingga keraguan-raguan itu sirna. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun murid waktu itu yang sudah sekian lama mengikut Tuhan, setiap saat, setiap waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun mereka mengikut Tuhan, kok masih ada keraguan di dalam hati mereka. Padahal mereka sudah melihat banyak tanda dan mukjizat yang Tuhan lakukan. Mereka melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Seharusnya itu membuat mereka itu teguh imannya, membuat mereka itu sungguh-sungguh kuat akan kepercayaannya pada Tuhan. Seharusnya itu membuat mereka itu sungguh-sungguh percaya apa yang dikatakan Tuhan. Tapi seribu sayang, mereka itu masih ada dan timbul keraguan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal murid-murid Tuhan itu sudah dekat, begitu dekat dengan Tuhan, bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang setiap waktu, setiap saat Tuhan lakukan. Sekali lagi, mukjizat demi mukjizat mereka lihat. Tuhan Yesus berikan makan 5.000 orang. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Mereka juga melihat dengan mata kepala sendiri. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit bungkuk. Mereka melihat langsung. Begitu banyak mukjizat, tanda-tanda yang Tuhan perbuat. Tapi mereka itu masih ragu. Kenapa? Sifat manusianya muncul, Bapak Ibu. Sehingga rasa tidak percaya itu masih ada di dalam diri mereka. Sehingga di sini perlu Tuhan Yesus meneguhkan apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat, sehingga mereka itu tidak ragu lagi akan perkataan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melihat keraguan-raguan di dalam diri para murid akan kebangkitannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu menyedihkan. Karena Tuhan sudah menyatakan kebenaran, mereka masih ragu. Amat disayangkan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata tidak percaya itu artinya lebih tepat diartikan menyangsikan. Ya. Sanksi. Apa mungkin? Apa iya? Ya. Kalau bahasa Jawa, mosok men. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita juga pernah merasa ragu ketika orang lain mengatakan suatu berita. Ya. Mungkin pernah merasa ragu, mosok. Ya. Mosok mungkin. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau bisa langsung melihat kejadian itu, maka keraguan itu hilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini
Tuhan Yesus tujuannya menampakkan diri kepada para murid waktu itu. Ini adalah dilakukan Tuhan Yesus dengan melalui bukti fisiknya. Tuhan Yesus bangkit. Dia membuktikan secara fisik. Yang pertama, dia menunjukkan bahwa tubuh yang dikenakan benar-benar nyata, bisa dilihat, bisa diraba. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menghilangkan rasa ragu dari para murid, Tuhan Yesus, ini loh aku, mengatakan ini loh aku, ya, diraba, bisa. Ya. Yang selanjutnya, Tuhan menunjukkan, membuktikan bahwa kalau hantu itu tidak berulang. Ya. Dengan demikian, Tuhan Yesus itu adalah benar-benar bangkit. Tuhan Yesus benar-benar ada, benar-benar hidup. Dia menunjukkan bahwa dia bukan hantu atau penampakan yang lain. Dia kemudian minta makanan. Adakah di sini makanan? Mereka melakukan sesuatu yang diminta Tuhan, yaitu mereka memberikan sepotong ikan untuk dimakan. Nah, Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika panjenengan ada hantu yang menggoda, mengganggu panjenengan, lalu hantu itu meminta sesuatu dari panjenengan. Kamu bawa apa? Aku bawa makanan. Aku minta, lalu dimakan. Itu bukan hantu, itu manusia. Ya, itu manusia yang membuat takut orang. Tapi Tuhan hadir dengan dirinya. Dia makan, menunjukkan bahwa dia memang benar-benar hidup, benar-benar bangkit, sehingga membuat para murid itu hilang keraguan. Bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang selanjutnya, tujuan menampakkan Tuhan Yesus Kristus adalah dia ingin meyakinkan mereka dengan membuka pikiran mereka akan kitab suci. Kalau kita membaca di dalam ayat selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata membuka ini berarti membuka dengan sepenuhnya, ya. Bukan hanya sebagian, tetapi sepenuhnya, seutuhnya, sehingga mereka bisa mengerti. Nah, kata mengerti dari ayat firman Tuhan itu sebenarnya lebih tepat diartikan memahami. Memahami dengan sesungguhnya. Nah, mengerti dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia itu mengerti benar. Bukan ada keraguan, tapi mengerti benar. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, artinya sungguh-sungguh tahu, sungguh-sungguh ngerti, ya, akan firman Tuhan. Jadi apa yang sudah disampaikan Tuhan, mungkin mereka lupa. Ya. Apalagi usia daripada para murid ya
mungkin juga rata-rata sudah banyak yang sepuh, ya. Wajar kalau manusia itu punya lupa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pernah panjenengan lupa sesuatu? Sering ya? Wah, lupa makan, lupa mandi, gitu ya. Oh, tadi lupa mandi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada loh, saya punya teman, hamba Tuhan, kacamata itu sudah di tangan, dicari kemana-mana, sampai istrinya itu ditanya, kamu tadi lihat kacamataku enggak? Enggak. Di mana ya saya taruh tadi? Saya ini penting, sudah mau berangkat, ini sudah dekat waktunya, kacamataku ya enggak ketemu-temu. Ya. Di mana ini? Wah, sambil senyum-senyum istrinya ngerti bahwa kacamata itu ada di tangannya. Lalu suaminya ini jengkel. Kamu itu kok ngecek saya, ngeledek saya. Ya, kenapa? Saya itu butuh kacamata, benar-benar itu saya butuhkan, penting sekali. Nah, yang ada di tangan itu apa? Mau dibaca gimana-gimana ya? Wah, kadang itu samplek ya. Dan Bapak yang dikasih Tuhan, manusia sering ya, dan wajar kalau ada rasa lupa. Ya, Bapak yang dikasih Tuhan, mungkin kita pernah mengalami lupa hal yang lain, tapi jangan pernah lupakan perintah Tuhan. Ya. Nah, para murid mungkin lupa apa yang dikatakan Tuhan. Para murid mungkin juga kurang memahami apa yang disampaikan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan Yesus juga memberikan suatu perumpamaan tentang gaduh, ya, tentang penabur di situ. Para murid bingung, lalu tanya, ini maksudnya apa? Ini bagaimana artinya? Kenapa mereka bertanya? Karena mereka itu belum paham. Mereka itu belum mengerti. Mereka itu belum tahu. Sehingga mereka itu tanya. Tetapi dikasih Tuhan, Tuhan Yesus di situ membuka jalan pikiran mereka. Allah pikiran mereka itu dibuka. Sehingga mereka itu ingat semuanya. Lalu bisa mengerti apa yang dimaksud Tuhan di situ. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah mereka mengerti, oh iya, benar-benar, memang Tuhan Yesus sudah pernah mengatakan tentang kebangkitannya, tentang kehidupan setelah kematiannya. Di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga mereka tidak butuh lagi pikirannya, diterangi benar-benar oleh Tuhan, sehingga mereka mengerti apa isi kitab suci. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mungkin kita lama sekali kok tidak ngerti-ngerti. Kita kok bingung apa yang dimaksud dari firman Tuhan itu. Ya, kita punya satu jalan, yaitu mintalah kepada Tuhan untuk Tuhan buka pikiran kita. Tuhan, saya sudah membaca firman-Mu, tapi kok saya belum ngerti, saya belum paham apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan kehendaki, saya belum paham. Tolong Tuhan, terangi aku dengan kuasa, sehingga aku bisa mengerti, memahami dengan benar akan firman. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya selalu memohon kepada Tuhan ketika membaca firman,
ketika merenungkan firman itu, sehingga saya ketika mengalami pikiran yang buntu, saya mendapatkan pertolongan dari Tuhan dan mengerti apa yang menjadi isi dari firman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi ketika panjenengan sendirian membaca kitab atau mungkin buka HP, di situ ada firman Tuhan, doa, mohon Tuhan menerangi pikiran hati Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengerti dari firman itu, sehingga kita mendapatkan kekuatan daripadanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika para murid itu dibukakan pikirannya oleh Tuhan, maka mereka itu langsung ngerti, langsung mereka itu memahami dengan sesungguhnya. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan itu mereka tidak ragu lagi. Oh, memang ini adalah kebenaran. Memang ini adalah suatu bukti nyata. Apa yang disampaikan Tuhan itu adalah kebenaran. Sehingga mereka itu tidak ragu lagi. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus yakin sepenuh hati. Apa yang difirmankan Tuhan itu adalah ya dan amin, adalah kebenaran. Jangan kita ragu. Sebab kalau kita ragu, itu akan bahaya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan penampakan diri Tuhan Yesus kepada para murid adalah untuk meneguhkan para murid untuk menjadi saksinya. Saudara terkasih dalam Tuhan, menjadi saksi itu adalah orang, menjadi saksi sah itu adalah orang yang melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka menyaksikan secara langsung sehingga kesaksiannya itu benar. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, ketika beberapa puluh tahun yang lalu ya, saya awal-awal sekolah Alkitab ya, ketika saya pulang dan mempraktek ya di gereja asal kami, di situ di tengah perjalanan di daerah Yujang itu ada kecelakaan. Ada orang tua, orang ini adalah orang yang jual velosiped ya, Nah, karena sudah usianya tua, bawa beban berat, terus ada truk yang lewat sehingga nyenggol obroknya si bapak penjual telo tadi. Maka sepedanya jatuh, orangnya pun jatuh, dan kepala dari bapak penjual telo itu, ya, penjual bohong itu langsung kena ban truk yang bagian belakang, ya. Sehingga kepala itu pecah, maka berantakan isinya. Kenapa saya ingat sampai sekarang? Saya bisa menyaksikan ini kepada Bapak Ibu Saudara karena saya tahu persis kejadian itu. Saya ngerti benar kejadian itu. Sehingga sampai kapanpun saya menyampaikan, kapanpun saya katakan hal itu, tetap sama. Karena apa? Melihat kejadian secara langsung. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang banyak orang yang menjadi saksi palsu. Mereka tidak melihat secara langsung, mereka langsung mengatakan aku bersaksi, aku bersaksi, aku bersaksi. Padahal
Apa yang disaksikan, apa yang disampaikan itu, yang diungkapkan bahwa dinyatakan aku adalah saksi. Kejadiannya itu ribuan tahun yang lalu. Dan orang yang mengatakan saksi itu hanya lahir puluhan tahun yang belakang. Apakah ini saksi yang benar? Tidak, karena tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, para murid waktu itu melihat secara langsung akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan demikian apa yang Tuhan Yesus kehendaki mereka itu untuk menjadi saksi karena diteguhkan dengan kebangkitan Tuhan. Kalau mereka tidak melihat tentang kebangkitan Tuhan, tidak melihat akan wujud Tuhan yang setelah bangkit itu, maka mungkin mereka saksinya ngawur. Mereka menjadi saksi yang tidak sama. Kenapa? Mereka menyaksikan saksi yang sama dari sumber yang sama karena melihat secara langsung. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus meneguhkan mereka sebagai saksi untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit, benar-benar hidup, dan kesaksiannya itu benar karena mereka didukung dengan mereka melihat secara langsung. Lalu pertanyaannya kepada kita, loh Pak, saya itu kan lahir masih beberapa puluh tahun, padahal kebangkitan Tuhan Yesus itu ya 2000 tahunan yang lalu. Saya kan belum lahir. Kok saya juga harus menjadi saksi? Kok saya juga harus menyampaikan berita kebangkitannya? Apa tidak salah? Apakah saya juga tidak disebut sebagai saksi dusta? Tidak, Bapak Ibu. Kesaksian panjenengan diteguhkan dengan firman Tuhan. Kesaksian panjenengan diteguhkan dengan kebenaran, dengan bukti bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi panjenengan tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah istilahnya itu banyak alasan mau bersaksi. Oh, saya itu tidak melihat langsung kok. Itu kan kata Alkitab. Tidak, Bapak Ibu. Apa yang tertulis dalam Alkitab itu adalah kebenaran. Tidak usah ragu, Bapak Ibu. Di dalam kita mengikut Tuhan pun jangan ragu. Karena yang kita ikuti adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sehingga ketika kita berdoa, kita dengan hati pun Tuhan ngerti, Tuhan dengar. Tidak usah pakai yang keras-keras. Tuhan pun tidak usah teriak, Tuhan pun ngerti. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menampakkan dirinya untuk meneguhkan para murid jadi saksinya, supaya mereka menyampaikan tentang pentingnya pertobatan dan keselamatan. Para murid itu dikehendaki oleh Tuhan untuk bersaksi, untuk memberitakan tentang pengampunan dosa dan juga pertobatan. Pertobatan meminta agar kita meninggalkan dosa, agar kita tidak mengulangi dosa yang sama. Berarti bertobat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tobatnya itu jangan tobat lombok. Ya, kapok lombok. Hari ini makan pedes, banyak lombok. Habis makan hilang pedesnya, besok makan lagi. Bapak Ibu, melakukan dosa itu kalau kita sadar, bertobatlah. Dan memang harus disadari kalau itu dosa, bertobatlah.
Dosa apa? Ya mungkin Bapak, Ibu, Saudara yang tahu sendiri apa yang telah diperbuat kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin kita tidak merasa bersalah di hadapan Tuhan, melanggar akan firman Tuhan, itu ada dosa. Bapak Ibu, pernahkah kita melanggar akan firman Tuhan? Sering. Kenapa sering? Enak. Ya, biasa. Ada yang mengatakan dia bisa karena biasa. Ya. Tapi yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin pernah atau bahkan sering melanggar akan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan mengatakan 6 hari engkau bekerja. Cukup tidak 6 hari bekerja? Belum. Nah, betul demikian? Lalu hari ke-7 untuk apa? Lembur. 6 hari bekerja. Hari yang ke-7 itu untuk beribadah. Tapi banyak di luar sana, anak-anak Tuhan di luar sana masih kurang harinya. Sehingga hari yang ke-7 seharusnya untuk beribadah itu dipakai untuk bekerja. Di sini tidak ada. Betul Bapak Ibu? Di sini tidak ada. Di luar sana yang ada. Karena apa? Hari ini panjenengan ada di gereja. Panjenengan beribadah pada Tuhan. Karena itu bersukacitalah kalau kita tidak melanggar firman Tuhan. Nah, tapi pernahkah kita melanggar itu? Sering. Apakah itu perlu bertobat? Harus. Tidak usah perlu toh. Harus. Kalau panjenengan bertobat, siapa yang diuntungkan? Hamba Tuhannya. Sehingga persembahannya ngumpul banyak. Apakah begitu Bapak Ibu? Yang diuntungkan itu pengurus. Oh bukan. Yang diuntungkan adalah kita sendiri. 6 hari engkau bekerja, hari ke-7 putuskanlah itu. Kalau kita pakai itu untuk bekerja, itu artinya kita timbul rasa khawatir. Khawatir enggak cukup ini, enggak cukup itu, enggak selesai itu. Khawatir. Padahal Tuhan sudah mengatakan janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rasa khawatir itu berarti meragukan kuasa Tuhan. Tidak percaya akan janji Tuhan. Nah, itu perlu bertobat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sangat bersyukur hari ini panjenengan melakukan perintah Tuhan. 6 hari bekerja, hari ke-7 kuduskanlah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita hitung-hitung 6 hari itu panjang. 1 hari kita beribadah, benarkah itu 1 hari penuh? 2 jam, terkadang ada yang 1 jam saja. Ada loh gereja 1 jam saja. Pilih yang mana Bapak Ibu? 1 jam saja atau normal? Wah enak 1 jam saja Pak, teko dulu balik, kerjaannya oke gitu ya. 2 jam itu tidak lama. Cuma berapa? 120 menit. Ya. Tidak lama. Kursinya belum panas Bapak Ibu. Saya lihat setiap kali saya lihat kursi-kursi itu tidak ada kursi yang gosong. Ya. Tetap. Ya. Kenapa? Karena tidak lama. Nah,
hati ini perlu bertobat, perlu pengampunan dari Tuhan. Tuhan ampuni, karena mungkin saya seringkali melanggar perintah. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertobat itu artinya meninggalkan dosa dari gelap menuju terang. Nah, dalam pertobatan itu dituntut adanya perubahan hidup dari meninggalkan Tuhan, dari tidak taat pada Tuhan, kembali pada Tuhan dan setia kepada Tuhan, dan memacu diri, aku harus setia pada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya salut dengan lagu yang diciptakan dengan bahasa Jawa. Kulo badhe setio, kulo badhe setio, kulo badhe setio patuko Gusti. Nadyan pancupen namai kulo, o Gusti, kulo badhe setio. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada seseorang yang dari daerah lain, saya dengar orang ini tua. Dalam mengikut Tuhan banyak pencobaan, banyak tantangan. Dia mengatakan kepada seorang Tuhan, Pak, kulo derek Gusti, kulo niku masih cemet gepeng kados ilir, kulo tetap derek Gusti. Artinya apa? Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak istilahnya itu apa ya, penindasan yang dialami, tetap setia, tetap mengikut Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang menghambat kita untuk setia pada Tuhan? Mari kita terus bertobat. Mari kita terus mohon pada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita untuk menyatakan setia pada Tuhan. Tuhan Yesus, perkataan pertama yang disampaikan Tuhan Yesus, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Tuhan mengatakan bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kenapa sudah dekat? Karena waktunya kita tidak tahu. Ketika kerajaan surga itu datang, kalau kita masih berbuat dosa, maka menyesallah kita. Oleh karena itu Tuhan mengatakan bertobatlah. Nah, yang selanjutnya, tujuan Tuhan Yesus Kristus menampakkan diri kepada para murid Tuhan adalah untuk memperlengkapi para murid di dalam menjadi saksi. Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk tidak mulai bersaksi sebelum mereka itu dibaptis dalam Roh dan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus sendiri tidak mulai pelayanannya sebelum dia mendapatkan urapan dari Bapa dengan Roh Kudus dan kuasa dari atas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, urapan dari Tuhan dari kuasa Roh Kudus itu akan menolong kita untuk kita berani menjadi saksi, berani untuk kita melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan mohon kekuatan dari Tuhan agar kita dikuatkan untuk menjadi saksinya, saksi dari kebangkitan Tuhan, karena dunia perlu keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kapan Roh Kudus itu akan diterima oleh para saksi Tuhan?
Roh Kudus turun ke atas mereka setelah mereka berdoa. Tuhan akan memperlengkapi setiap umatnya untuk menjadi saksinya. Keberanian, kekuatan, kesemangatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menampakkan dirinya mempunyai dua tujuan, yaitu untuk meneguhkan iman murid-murid atas kebangkitannya dan meneguhkan murid-murid menjadi saksinya. Hendaklah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki keteguhan iman akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua adalah saksi dari Tuhan. Kita semua adalah kepunyakan dari Tuhan. Hendaklah kita hidup untuk menjadi saksi dan kita mengabdi kepada Tuhan dengan bersaksi memberitakan Injil keselamatan kepada siapapun. Kita senantiasa harus memohon kepada Tuhan buat kuasa Roh Kudus untuk kita, supaya kita semua dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah tujuan dari penampakan Tuhan, untuk meneguhkan para murid dan juga kita, dan juga meneguhkan kita untuk menjadi saksinya. Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan menguatkan kita untuk kita menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berkati kebenaran firman buat kita sekalian. Mohon dengan kasih untuk Ibu Elia, pimpin kita di dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi yang terkasih, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan dan meneguhkan kami semua akan betapa besarnya kasih Tuhan kepada kami. Kami bersyukur punya Allah yang hebat, Allah yang begitu mengasihi kami, serta rela mati untuk kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Kami juga bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang bukan hanya mati tapi hidup kembali. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya kami yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini dimampukan untuk benar-benar percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang ada selalu bersama-sama dengan kami, Allah yang melihat setiap apa yang kami alami dalam kehidupan kami, Allah yang mengerti apa yang kami alami, apa yang kami rasakan, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedikitpun. Kami bersyukur Tuhan, biarlah ketika kami menyadari punya Allah yang hidup, kami benar-benar semakin diteguhkan iman kami, juga semakin percaya dan semakin setia kepada Tuhan. Dan ketika kami setia kepada-Mu Tuhan, kami bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bisa membagikan kasih Tuhan, kami bisa menceritakan kasih Tuhan yang kami alami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan kepada orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang begitu besar didengar oleh banyak orang, dan orang yang di sekitar kami melihat, merasakan apa yang kami lakukan, sehingga mereka percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ampunilah kami jika kami masih ragu, jika kami masih khawatir, jika kami seringkali melakukan kasih Tuhan. Tuhan, mampukan kami. Kami percaya firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami untuk kami bisa melakukan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, dan kami juga bersyukur untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tetapi Pak Mulyari dalam setiap pelayanannya di tempat ini, biarlah Engkau yang mengerti segala apa yang dilakukan dan apa yang dilakukan. Kiranya Tuhan juga yang akan campur tangan dalam setiap kehidupannya, memberkati Pak Mulyari, tumbuh serta dengan keluarga.
beserta Pak Petrus, beserta dengan anak-anak dan juga Pak David, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan yang akan mencukupkannya. Kiranya Tuhan juga yang akan memampukan mengerjakan setiap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan dan setiap pekerjaan yang mereka kerjakan saat ini. Kiranya Tuhan juga yang akan berkarya dalam pelayanan mereka. Kami juga terus memohon kepada Tuhan, Tuhan karuniakan hikmah dan juga kesehatan kepada keluarga di tempat ini. Biarlah setiap pelayanan yang dipercayakan bisa dilakukan dengan baik dan semua jemaat yang ibadah di tempat ini bisa semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan dan bisa menjadi saksi di lingkungan sekitar dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam doa dan ucapan syukur kami kiranya Tuhan yang semakin menolong kami, Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Demikianlah dalam firman Tuhan yang memberkati hidup kehidupan kita, penampilan diri dan menyatakan kepada oleh Tuhan. Itu adalah pilih menguatkan kita, melanggar kesetiaan kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita akan meresponi akan kebenaran Tuhan ini dengan pujian setia. Bapa yang semayang di surga, terima kasih untuk segala keberkahan sepanjang hari ini. Pada hari ini biarlah kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami dapat berkumpul untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga telah mendengarkan sebagian dari Tuhan dan semoga dapat menjadi kekuatan dan motivasi untuk kami jalan-jalan hidup. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga umat ini, keluarga orang tua ya Tuhan, buat istri, anak istri nanti orang tua ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau berkati pekerjaan mereka, dan Engkau berkati apa yang dikerjakan mereka. Ya Tuhan, juga kami berdoa ya Tuhan, Presiden atau wakil presiden dan para pejabat tinggi negara berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar dapat menjalani tugas dan tanggung jawab yang baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara
kami yang sedang sakit, sembuhkan mereka dengan tangan kasih. Berkati umat-umat yang mereka ini, agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati pekerjaan mereka, dan Engkau berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang ada di luar pulau, bahkan yang ada di luar negeri ya Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak yang masih di bangku sekolah ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan, bahkan sampai yang kuliah ya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Permohonan dan ucapan syukur yang kami sampaikan ya Tuhan. Sudah Engkau ketahui sebelum terucap dari bibir kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjadikan permohonan kami menjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sebagai juru selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur, di mana Tuhan yang senantiasa memberkati di dalam setiap usaha pekerjaan kita. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita ikuti dengan pujian. Betapa hatiku. Selanjutnya teman-teman. Tuhan, kepada kasih Tuhan, bangsa sekalian, mohon bantuan doa untuk Ibu Elia yang tidak lama lagi juga akan
menjalani proses kelahiran. Ya, mungkin kurang berapa hari